Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang firm in competitive market. Sebelumnya saya mau memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Ada Novia, Muhammad Rizky Ramadan, Sri Budiarti, Glory Haleluya, Yesaya Yeskiela, Sheila Aprila, dan saya sendiri Darlin Olga Paulina. Baik, kita akan memulai presentasi dari kelompok kami. Kita masuk ke penjelasan pertama, yaitu definisi competitive market. Apa itu competitive market? Pasar kompetitif atau competitive market adalah pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual, sehingga masing-masing dari pembeli dan penjual memiliki pengaruh yang sangat kecil bagi harga pasar. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar. Interaksi yang terjadi di antara penjual dan pembeli hanya dianggap sebagai pengikut harga. Akibatnya, harga produk yang ada di pasar persaingan sempurna pun bersifat tetap berapapun jumlah produk yang dijual. Mekanisme kegiatan ekonomi pasar menentukan harga produk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di masyarakat. Selain itu, karena ada banyak jumlah penjual, produksi barang pun dibatasi menjadi lebih sedikit. Jika misalnya ada satu penjual atau perusahaan berusaha menaikkan harga produk, hal tersebut tidak akan berpengaruh pada harga pasar. Karena ketika satu penjual atau perusahaan bermasalah, maka akan sangat mudah untuk digantikan dengan penjual yang lain. Poin yang kedua yaitu produk yang dijual sama atau biasa disebut dengan produk yang dijual bersifat homogen. Ketika kondisi ini terjadi, kemungkinan masyarakat akan kesusahan untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lainnya. Hal ini bisa cukup menguntungkan karena akan sangat mudah untuk mengganti produk dari perusahaan yang satu dengan produk dari perusahaan yang lain. Di sisi lain, produk yang seragam itu dapat menghambat inovasi perusahaan, sehingga akan berimbas kurang baik pada keuntungan. Poin yang ketiga yaitu perusahaan dapat dengan bebas masuk atau keluar pasar. Artinya, perusahaan yang mampu memproduksi barang dapat masuk secara bebas ke dalam industri. Dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada batasan yang menghalangi masuk dan keluarnya produsen baru. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang analisis kasus pengaruh pajak. Dalam perekonomian sekarang ini, tidak ada perekonomian yang hanya digerakkan oleh produsen dan konsumen saja. Tapi ada peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi lokal, biasanya dalam bentuk pajak. Dan di dalam kasus ini, kita akan melihat dampak pajak terhadap penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Kasus ini digambarkan dalam pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Maka kenaikan pajak menggeser penawaran ke kiri, dikarenakan output atau produksi keluar yang ditawarkan berkurang akibat kenaikan biaya produksi. Lalu, dampak dari kenaikan harga output akan mengurangi keuntungan produsen. Nah, dari peningkatan AC, maka penawaran menjadi bergeser ke kiri dan mengakibatkan pergeseran keseimbangan dari E0 ke E1. Bergesernya keseimbangan yang menyebabkan harga naik P0 ke P1 dan jumlah barang yang diminta jadi berkurang. Saya Novia Rizkina di sini akan menjelaskan tentang explore kurva. Jadi dalam jangka panjang, faktor produksi yang digunakan itu bersifat variabel. Misalkan pendapatan konsumen meningkat, memiliki pengaruh positif terhadap permintaan barang di pasar, sehingga menggeser permintaan ke kanan seperti kurva di atas. Nah, permintaan bergeser dari D0 ke D1 dan kuantitas yang diminta meningkat dari Q0 ke Q1. Keuntungan produsen sebelum adanya kenaikan permintaan adalah P0 ke P apostrofi dikalikan 0 Q0. Keuntungan akan meningkat menjadi P0 ke P1 dikalikan O Q1 dengan catatan biaya produksi tidak mengalami peningkatan. Pada akhirnya proses masuk dan keluar perusahaan yang tetap harus menghasilkan keuntungan ekonomi nol. Selanjutnya yaitu contoh kasus pada pasar persaingan sempurna.
Sebuah perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna memiliki struktur biaya sebagai berikut. Biaya marginal yaitu 3 plus 2Q, biaya variabel rata-rata yaitu 3 plus Q, biaya tetap yaitu 3, harga jual yaitu 9 per unit. Pertanyaannya, hitunglah jumlah output yang harus dijual agar mendapatkan laba maksimal dan berapa laba maksimal tersebut. Yang kedua, hitunglah jumlah output yang harus dijual agar mendapatkan total pendapatan dan maksimal labanya. Penjelasannya bisa dilihat pada slide berikut. Untuk analisis kasusnya yaitu perusahaan perlu menghasilkan output sebesar 3 unit untuk mendapatkan laba maksimal sebesar 6, total maksimal pendapatan sama dengan biaya marginal yaitu 0. Kesimpulan dari presentasi kami, pasar kompetitif adalah pasar yang dimana terdapat banyak pembeli dan penjual sehingga masing-masing pembeli atau penjual memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap harga pasar. Pasar kompetitif atau pasar pesaing sempurna merupakan struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang dijual sama dan penjual sebagai pengambil harga atau disebut price taker. Yang membedakan dari pasar biasa dengan pasar persaing sempurna ialah di dalam sistemnya ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan.